Artinya apa teman-teman semuanya? Ini adalah pesan untuk kita semuanya bahwa sebenarnya persaingan sekarang di dunia kerja itu benar-benar ketat. Bekerja adalah belajar yang dibayar. Karena sebenarnya di dalam pekerjaan kita menyelesaikan masalah itu setiap hari. Jadi harus belajar, belajar, belajar dan sebagainya. Coba kita balik, saya akan ngasih, saya akan ngasih, saya akan ngasih. Dengan pengalaman saya, dengan saya hadir di sini, saya pengen memberikan ini kepada perusahaan. Itu teman-teman jauh lebih punya nilai daripada portofolio atau hal-hal yang lain. Yang namanya mesin butuh BPJS Ketenagakerjaan enggak? Enggak ya. Dalam tanda kutip kalau mesinnya itu rusak dibuang selesai. Tapi kalau manusia. Nah teman-teman saya senang banget hari ini bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Datang lagi ke UNES gitu ya. Jadi kalau ingat UNES, datang ke UNES itu yang pertama kali saya lihat, yang pertama ingat itu ibu saya sebenarnya Bu. Kenapa? Karena kebetulan ibu saya pun juga lulusan dari UNES ini. Tapi dulu masuknya IKIP, keluarnya UNES, Bu. Dan teman-teman yang ada di sini rata-rata di psikologi. Dan saya senang sekali ketemu dengan kata orang anak-anak psikologi itu kayak dukun-dukun akademis kayak gitu ya. Jadi kalau ngelihat satu, ngelihat dua, oh ini kayaknya mas yang di sini cocok hidup di air misalnya kayak gitu ya. Enggak, rata anak-anak psikologi, teman-teman psikolog hari ini hadir, saya senang banget. Nah teman-teman semuanya ada pepatah yang bilang tak kenal maka, aduh tak kenal maka ta'aruf teman-teman ya. Tak kenal maka ta'aruf, katanya yang pertama. Ada juga yang bilang tak kenal maka tak sayang, sudah lama kenal kok nggak sayang-sayang katanya. Waduh. Nah itu mbaknya udah mulai ketawa-tawa, mungkin ada dilema-dilema yang terasa ya ketika kuliah ya mbak ya. Oke, teman-teman tak kenal maka tak sayang, izin memperkenalkan diri, nama saya Fajrul Falah Wangsaguna. Wangsa itu artinya musim, guna itu artinya berguna. Jadi bergunanya apa teman-teman? Musiman gitu ya. Jadi kadang-kadang berguna, kadang-kadang enggak. Tentu enggak teman-teman semuanya. Katanya wangsa itu artinya musim. Guna, wangsa itu artinya keturunan, guna itu artinya berguna. Jadi semoga hadirnya saya di sini bisa memberikan sedikit kemanfaatan untuk teman-teman semuanya. Gitu ya, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman tadi disebutin sama Mbak Cynthia bahwa lulus dari Psikologi Universitas Islam Indonesia, kemudian setelah itu saya masuk ke dunia kerja. Nah PT Mikro Madari Institute ini adalah perusahaan pertama saya dan sampai sekarang. Jadi kurang lebih baru 8 tahun teman-teman. Baru 8 tahun saya di sini, saya mengawali karir masuk jadi HR recruitment. Jadi tugasnya adalah datang, nyari orang, nge-interview, nge-psikotes, penempatan sampai ke kontrak kerjanya. Dulu waktu itu penempatan pertama di daerah Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen. Waduh, udah kelihatan ya. Ada di sini para warga Ngapakers? Ada? Mbak, orang mana? Dari? Purbalingga. E-nya ya. Dari mana Mbak? Purbalingga Mbak. Kayak gitu ya. Kata orang Ngapak, orang kepenak katanya kayak gitu. Oke, tapi hati-hati Mbak, katanya kalau orang ngapak itu kalau misalnya cantik, sekali kelihatan ngapak cantiknya hilang katanya kayak gitu ya. Oke, teman-teman pertama kali masuk di Banjarnegara di sana lumayan banyak melakukan interview kepada teman-teman account officer dan finance and administration officer. Jadi tugas saya interview orang, kemudian setelah itu saya geser masuk ke PT MMI, masuk ke Jakarta, saya ngurusin bagian pelatihan teman-teman. Jadi ketemu orang iya, nge-interview orang iya, ngegali kepribadiannya iya, tapi setelah itu coba untuk mengembangkan orang. Jadi cukup banyak fenomena-fenomena yang saya dapatkan, ya, cukup banyak orang-orang yang kemudian saya gali dan hari ini semoga bisa memberikan satu materi atau satu hal yang bisa membuat teman-teman tercerahkan kayak gitu terkait dengan karir gitu. Nah teman-teman hari ini kita akan ngomongin soal karir sebenarnya. Nah tapi saya pengen tanya dulu ke teman-teman. Di sini yang dari jurusan psikologi ada berapa orang? Wah lumayan banyak ya, hampir semuanya. Mungkin dari jurusan pendidikan ada? Oh, pendidikan. Kemudian ada yang dari teknik mungkin? Ada dari teknik? Biasanya mas-mas gondrong teknik nih biasanya gitu ya.
Oke, sekarang masa teknik pokoknya idaman lah pokoknya. Ditanya semester berapa? Baru semester 13 katanya gitu Mas ya. Oke, enggak tapi semoga insya Allah lancar. Nah teman-teman, orang itu kan pasti pengen punya karir yang baik. Ada orang yang bilang, saya pokoknya pengen muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kalau SpongeBob itu bilang imajinasi gitu ya. Kecuali kalau teman-teman itu pung misalnya. Nah kalau pung kan lahir sudah kaya kayak gitu ya, lahir sudah nggak perlu kerja lagi dan sebagainya. Tapi orang itu pasti punya gambaran dan keinginan karir. Nah saya pengen tahu dulu nih, dari teman-teman ada nggak yang mau sharing satu orang saja? Yang kayaknya gambaran karir ke depan nanti saya akan seperti apa? Ada yang mau sharing? Jadi saya pengen punya bos yang baik, saya pengen kerjaannya dikit tapi gajinya gede misalnya kayak gitu, ada nggak? Oke ada yang mau sharing? Oke boleh Mas, mungkin bisa boleh dibantu. Oke boleh berdiri Mas dan dikenalkan namanya siapa ya? Oke. Cek. Oke, perkenalkan saya Rizky Tajri Ardila, mahasiswa psikologi. Gambaran karir saya saat ini, saya ingin setelah kuliah, ingin masuk ke dalam sebuah perusahaan yang memang di situ mengedepankan people-nya. Jadi sebisa mungkin saya kerja di sana, dapat uang di sana, dan pada akhirnya mungkin bisa disekolahkan lagi gitu. S2 atau mungkin ya bisa langsung S3 seperti itu sih Mas. Oke, siap. Panggilannya Mas Rizky? Tajri nggak apa-apa. Tajri, oke. Teman-teman boleh kasih aplaus dong untuk Mas Tajri? Oke, keren banget Mas Tajri ya. Apa jangan-jangan memang di UNES ini laki-lakinya namanya Rizky semua mungkin ya? Karena ada Mas Rizky di sini, ada Mas Rizky lagi. Oke, Mas kalau boleh tahu sekarang semester berapa Mas Tajri? Semester 7. Semester 7, jadi insya Allah sudah mau melangkah kayak gitu ya untuk masuk. Mas Tajri, saya pengen tanya, kalau benar-benar gambaran karir atau nanti kerjaannya itu pengen dapat yang ideal yang seperti apa Mas? Selain tadi dapat perusahaan yang bisa menyekolahkan lagi, ada nggak? Yang ideal jelas perusahaan atau lingkungannya itu mendukung kita untuk tetap berkembang. Oke. Jadi tidak tidak menutup jalur atau memblok ide-ide kita. Dan juga ya suportif lah dari segi ya semuanya gitu. Lingkungan dalam segi kesehatan mentalnya juga suportif dan juga dari segi mungkin gaji dan segala macam juga suportif sesuai dengan apa yang kita lakukan ya seperti itulah kita dibayarnya istilahnya seperti itu. Kemudian juga dalam mungkin waktu pekerjaannya segala macam juga suportif gitu. Jika memang sudah waktunya ini adalah istirahat ya istirahat tidak ada diganggu yang lain-lain seperti itu sih. Oke, terima kasih teman-teman. Mas Tajri boleh duduk kembali dan sekali lagi aplaus untuk Mas Tajri teman-teman. Oke, ini keren banget ya. Jadi gambar Mas Tajri ini sudah kelihatan gambaran nanti seperti apa. Pokoknya pengen dapat pekerjaan, pengen dapat perusahaan tempat kerja yang suportif. Support dengan pengembangannya, support dengan people-nya, support dengan lingkungan kerjanya, dan tentu support dengan gajinya gitu ya. Oke, ada orang yang bilang laisal fulus mampus katanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada uang bisa mampus. Betul. Nah teman-teman, tentu kita itu punya impiannya masing-masing. Saya pengen kerja sesuai dengan passion. Saya pengen kerja sesuai dengan bidang saya. Saya pengen kerja dalam tanda kutip dapat benefit atau materi yang besar. Entah yang sifatnya material atau non material gitu ya. Tapi semuanya orang itu pasti punya cita-cita dan keinginan seperti apa. Nah teman-teman ternyata semua orang memang punya keinginan, tapi di sini kita akan coba melihat satu tsunami fakta. Asik, tsunami fakta. Teman-teman, kita akan lihat bahwa tahun 2024 itu ternyata lulusan dari perguruan tinggi itu ada 1,7 juta. Atau 1.700.000 lulusan perguruan tinggi di Indonesia dari 4.416 perguruan tinggi. Pertanyaannya teman-teman, ini baru 2024. 2025 kira-kira nambah nggak ya? Nambah. Pertanyaannya lagi, tahun 2023 masih ada nggak sisa-sisanya? Masih. Artinya apa teman-teman semuanya? Ini adalah pesan untuk kita semuanya bahwa sebenarnya persaingan sekarang di dunia kerja itu benar-benar ketat. Gitu ya. Artinya dalam tanda kutip hanya orang-orang yang istimewa saja yang akan mendapatkan tempat yang tepat. Kalau tadi Mas Taj, misalnya ya, ngelihat ke sekelilingnya di sini banyak mbak-mbak
gitu ya. Banyak mbak-mbak yang ada di sini, kira-kira milihnya yang seperti apa Mas Tajri? Nah, langsung ketawa. Atau sudah memilih kayaknya Mas Tajri ini ya. Oke, siap. Nah teman-teman, jadi seperti itu. Hanya orang yang istimewa yang kemudian akan mendapatkan kesempatan yang tepat. Satu sisi ini bagus karena teman-teman ada sisi kompetitifnya untuk bisa lebih maju. Tapi satu sisi teman-teman semuanya, kalau kita tidak adaptif, kalau kita tidak bersama-sama berkompetisi untuk meningkatkan skillnya kita juga akan kalah dengan yang lain. Ini baru satu teman-teman. Yang kedua apa? Ternyata perubahan teknologi dan AI ini juga berpengaruh loh di perusahaannya, kemudian masuk ke orangnya. Beberapa orang-orang yang ketemu dan ngobrol sama saya, beberapa owner bisnis itu bilang bahwa lebih suka kalau mempekerjakan mesin teman-teman. Iya kan? Manufaktur dan sebagainya itu lebih banyak mempekerjakan mesin. Kira-kira kenapa teman-teman? Satu, yang namanya mesin tidak bisa ngeyel, ya. Dibilang, Mas kerja, nanti dulu lah, ya itu manusia ya kan. Tapi kalau, ayo mesin kerja, langsung sat-set langsung jadi. Yang kedua apa teman-teman, yang namanya mesin butuh BPJS Ketenagakerjaan enggak? Enggak ya, dalam tanda kutip kalau mesinnya itu rusak dibuang selesai. Tapi kalau manusia, gitu ya. Jadi kalau soal efisiensi, ya memang perusahaan sekarang mengutamakan efisiensi. Tapi ini merupakan satu hal yang menurut kita itu sebenarnya bukan juga 100% ancaman. Kenapa? Karena kita sebagai manusia ini punya kesempatan lebih untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya itu strategik. Pokoknya urusan admin kasih mesin, urusan gimana yang manual-manual kasih mesin aja. Tapi kita itu bisa lebih banyak berpikir tentang ide, gagasan, inovasi, dan sebagainya. Mas, emang real, emang ada contoh nyatanya yang pernah dilihat? Pernah. Teman-teman rata-rata psikologi ya. Teman-teman kalau interview itu kira-kira bisa digantikan AI nggak ya kira-kira? Mas Tajri, nggak bisa? Oke, jadi kalau untuk nanya bisa, tapi untuk bisa menyimpulkan dan sebagainya kayak enggak gitu ya. Dari sebelah kiri, kira-kira bisa enggak ya interview diganti sama AI? Enggak bisa. Yakin? Yakin? Ini kalau yakin jawaban saya kunci, Senin harga naik ya. Oke, teman-teman, sedikit cerita kurang lebih 3 minggu yang lalu saya bersama Ibu Wiwi juga ketemu salah satu konsultan sumber daya manusia yang menawarkan satu produk yang ngeri-ngeri sedap. Selain ngeri-ngeri sedap juga agak lain ini kayaknya. Ya, kenapa? Karena kita itu ditawari satu sistem pengelolaan sumber daya manusia berbasis AI. Kalau dulu kita masukin CV, kemudian CV-nya kan nanti teman-teman HRD yang akan ngeliat. Oh ini CV namanya Mas Tajri. Kemudian dia asalnya dari sini, pengalamannya pernah jadi ketua BEM misalnya, pernah ikut pelatihan ABCD, baru kemudian dilihat, kemudian dimasukkan ke psikotes. Ternyata teman-teman, di meeting itu saya ditunjukkan, benar-benar ngelihat langsung ketika CV masuk AI itu sudah bisa mendeteksi orang seberapa cocok orang ini dengan pekerjaan yang kita mau. Waduh. Kaget enggak? Kaget. Enggak cuma teman-teman yang kaget, saya juga kaget. Saya mikir ini pekerjaan saya terancam, nanti saya kerja apa, kayak gitu ya. Tapi beneran itu real dan ada. Logikanya gimana sih Mas, kok bisa AI menggantikan atau ngecek seperti itu? Logikanya gini teman-teman, ketika CV itu masuk, kemudian dia akan mendeteksi poin-poin apa yang kiranya cocok dengan pekerjaan yang kita inginkan. Misalnya sales. Sales itu teman-teman harus punya kompetensi apa ya kira-kira? Kompetensi apa Mbak? Harus bisa apa kalau sales? Komunikasi ya misalnya ya, komunikasi. Oke, nah di situ akan kita set sales komunikasi, CV-nya masuk. Nah setelah CV-nya masuk kemudian dilihat ada atau enggak pengalaman dia sebagai seorang marketing misalnya. Ada enggak pengalaman dia selama ada yang ada di CV itu, ada pelatihan terkait dengan sales atau tidak. Dan itu akan mendeteksi. Semakin banyak kesamaan
yang kemudian terdeteksi oleh AI, berarti semakin cocok dia dengan kita. Oke, pertanyaannya manusianya di mana? Udah tergantikan, satu. Yang kedua, yang membuat saya wow lagi, psikotes. Psikotes kalau dulu kan kita, kalau Pauli saya kan agak-agak ya, agak-agak lama kayak gitu ya kalau koreksi ketelitiannya jelek. Itu mungkin 1 jam baru dapat 1 jam baru dapat ngoreksi dan sebagainya. Ternyata ketika menggunakan AI tadi itu langsung keluar hasilnya. Yang ketiga, wawancara. Saya kira wawancara juga sama, berikan pertanyaan saja. Tapi ternyata apa? Dia sudah bisa tektokan. Kalau dia belum dapat kesimpulan, dia tidak akan menyelesaikan interview. Gitu. Bisa jadi menyimpulkan saja hanya ke kita. Atau hanya ngasih rekomendasi. Gitu ya. Ngeri nggak teman-teman? Ngeri, dan itu real. Kelihatan di depan mata, didemonstrasikan ke kami. Gitu. Nah pertanyaannya teman-teman, apa yang kemudian harus kita lakukan? Oke, ini kita nggak bisa menolak terkait dengan perubahan teknologinya. Tapi kita bisa namanya beradaptasi. Gitu ya. Nah caranya seperti apa? Nanti kita bedah. Dan yang ketiga teman-teman semuanya, ada satu pernyataan menarik dari Bill Gates. Yang bilang bahwa pekerjaan seperti guru dan kemudian pekerjaan dokter itu juga bisa digantikan oleh AI juga di 10 tahun ke depan. Karena apa? Karena pengetahuan dan sebagainya itu sudah masuk ke dalam era of free intelligence. Artinya semuanya sudah bisa kita akses. Ya, ini adanya AI memang membuat kita itu harus cepat-cepat belajar. Kalau nggak belajar kita benar-benar akan ketinggalan. Nah, fakta yang ketiga teman-teman semuanya, ketika misalnya teman-teman nanti masuk kerja dalam berkarir, kadang-kadang itu kurang fit antara kompetensi sikap kerja yang diinginkan oleh perusahaan. Gitu. Misalnya saya lagi butuh sales biasanya atau butuh HR recruitment. Tapi ternyata ketika di interview teman-teman yang lulus ini belum fit, ternyata belum bisa dalam tanda kutip ya, belum jago wawancara, belum jago untuk mengetahui alat tes yang tepat dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini teman-teman semuanya, ini menjadi keresahan kita bersama, yang bersama-sama kita di sini harus bisa menyiapkan diri. Nah, pertanyaannya teman-teman, ini tantangannya luar biasa banyak, tantangannya luar biasa. Dan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh industri, organisasi, atau apapun teman-teman nanti akan berkarir? Yang kita butuhkan adalah talenta-talenta yang benar-benar siap dalam melakukan aktivitas kerja. Talenta yang seperti apa sih yang kita inginkan? 1, dia mau terus belajar. Kenapa? Karena teman-teman di dunia kerja jangan berharap berhenti belajar. Karena setiap hari kita ketemunya masalah. Oke, nah masalah itu bisa diselesaikan hanya dengan kita belajar. Waktu saya masuk pertama kali di MMI, saya ketemu satu orang, namanya Pak HPU, Pak Hari. Beliau ngasih wejangan di hari pertama saya kerja. Beliau itu bilang bahwa, pokoknya tanamkan dalam dirimu bahwa kerja itu yang dibayar. Ya. Bekerja adalah belajar yang dibayar. Karena sebenarnya di dalam pekerjaan kita menyelesaikan masalah itu setiap hari. Jadi harus belajar dan sebagainya. Yang kedua apa teman-teman yang kita inginkan? Orangnya tangguh. Ya, tangguh bukan tanggung ya. Kalau tangguh agak susah, ini agak tulang lunak, ini repot ya. Harus tangguh, harus proaktif. Tapi juga harus digital ready. Harus tahu berkaitan dengan digital. Nah teman-teman, digital itu kan nggak harus soal ngomong aplikasi, tapi digital itu juga berkaitan dengan mindset. Bagaimana kemudian memanfaatkan teknologi untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan atau tempat kita bekerja. Gitu. Dan kita juga menginginkan teman-teman yang menjadi talenta atau calon-calon karyawannya ini benar-benar orang yang ingin bekerja dan memberikan kontribusi kepada perusahaan. Nah, teman-teman, kalau misalnya diwawancara, biasanya kan ditanya gitu ya, teman-teman di sini mau kerja apa? Apa motivasinya, cerita dan sebagainya. Biasanya ketika wawancara banyak yang menanyakan, Pak kalau di sini gajinya berapa?
Waduh, kaget, das, gitu ya. Kalau ditanya di sini nanti gajinya berapa? Mas, kalau di sini nanti fasilitasnya apa? Mas, nanti kalau di sini cutinya berapa? Mas, kalau misalnya kerja di sini, nanti boleh nggak izin kalau ada tetangga yang nikahan? Misalnya kayak gitu. Itu banyak yang ditanyakan. Tapi dari kita teman-teman, banyak juga atau lebih banyak yang mereka itu tidak fokus pada apa yang mau dia berikan. Kita lebih suka talenta-talenta yang bilang bahwa saya duduk di sini pengen kontribusi kepada perusahaan. Saya duduk di sini pengen kontribusi mengembangkan sekolah misalnya atau mengembangkan organisasi. Jadi dalam tanda kutip teman-teman, mentalnya itu bukan mental minta-minta. Oke? Jadi saya pengen. Coba kita balik, saya akan ngasih, saya akan ngasih. Dengan pengalaman saya, dengan saya hadir di sini, saya pengen memberikan ini kepada perusahaan. Itu teman-teman jauh lebih punya nilai daripada portofolio atau hal-hal yang lain. Gitu ya. Nah pertanyaannya teman-teman, kalau teman-teman sekarang itu masih semester 7 atau masih mau lulus, mungkin teman-teman masih punya persiapan. Nah tapi kalau teman-teman yang sudah bekerja harus seperti apa? Nah saya pengen tanya dulu nih, teman-teman di sini ada yang sudah bekerja? Ada? 1 orang, 2 orang? Ada yang mau sharing nggak? Tantangan sekarang di dunia kerja itu apa sih rasanya Mbak? Rasanya pertama kali masuk kerja dituntut seperti apa sama bosnya atau seperti apa? Boleh mungkin 1 orang mau sharing? Boleh? Mas yang di belakang kali ya? Boleh Mbak? Di sebelah kiri? Boleh. Ini auranya kalau dilihat dari sini itu cocok jadi dirut kayaknya yang ini Mas ya. Amin ya. Amin. Oke, silakan Mas dengan siapa dan Terima dari mana? kasih Pak Fajrul Falah atas kesempatannya. Mungkin sedikit sharing terkait tantangan ya Pak Ya. di tempat kerja saya. Yang pertama karena di tempat saya itu sifatnya masih micromanage, jadi strukturnya itu belum terlalu besar, jadi dari owner itu selalu akan turun ke bawah. Tantangan pertama ketika menghadapi micromanage itu pasti akan selalu berhadapan dengan yang namanya instruksi yang akan selalu berubah. Iya. Nah berubahnya itu bisa dalam kurun waktu 1 bulan, 1 minggu, bahkan bisa per hari itu instruksinya berubah. Oke. Jadi ketika diinstruksikan A, kita sebagai staf pastikan akan mengerjakannya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Tapi di tengah perjalanan instruksi tersebut ternyata owner itu punya visi yang lain atau tujuan lainnya. Nah akhirnya instruksi itu berubah, jadi saya tantangannya adalah untuk bisa cepat beradaptasi dalam setiap instruksinya dan memahami instruksi tersebut. Yang kedua tantangannya adalah di perusahaan yang berkembang, bisa dibilang startup itu karena belum punya pedoman yang kuat terhadap suatu sistem yang berjalan, itu adalah kita belum punya panduan ibaratnya yang ideal itu seperti apa, lalu instruksi kerjanya yang ideal itu juga seperti apa, itu belum ada. Jadi kita harus benar-benar belajar dan curiosity keluar kayak gitu. Di perusahaan lain tuh yang ideal seperti apa sih ketika melakukan suatu hal tersebut seperti itu. Mungkin 2 itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, siap. Mohon maaf tadi panggilannya dengan Mas siapa? Oh ya, Nafi. Mas Nafi ya? Iya. Oke, teman-teman boleh tepuk tangan dong buat Mas Nafi. Oke, silakan boleh duduk Mas Nafi. Nah, ini kayaknya materinya sudah diborong sama Mas Nafi kayak gitu ya. Karena setelah ini memang kita akan ngobrolin soal adaptasi memang Mas ternyata gitu ya. Oke, teman-teman ada 2 poin yang tadi Mas Nafi itu sampaikan kepada kita semuanya. Tantangan yang pertama adalah instruksi atau kondisi bisnis yang bisa saja berubah secara cepat ya Mas ya. Jadi ngomongnya A, nanti jatuhnya jadinya B. Kalau orang Jawa bilang apa? Kalau orang Jawa bilang apa? Isuk dele sore tempe. Isuk dele sore tempe kayak gitu. Jadi dengan adanya kondisi bisnis yang harus segera berubah, instruksinya pun juga bisa berubah Mas Nafi ya. Yang kedua, mau tidak mau ternyata setelah masuk ke perusahaan harus terus belajar ya Mas Nafi ya. Karena
bisa jadi teman-teman semuanya, kapasitas dari satu organisasi itu belum cukup, harus kemudian keluar. Gitu. Kita akan juga belajar dari Mas Nafi. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah kerja, gitu ya, pasti kan pengen shining, pengen glowing karirnya, gitu ya. Nah, caranya gimana sih? Nah, di sini teman-teman semuanya ada 3 tips yang akan saya bagi kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana biar teman-teman itu punya karir yang cemerlang. Kita sama-sama akan belajar di sini dan barangkali karena saya sudah lebih dulu belajar, lebih dulu bekerja, mungkin saya sedikit lebih tahu. Tapi nanti kita akan coba sharing bareng-bareng. Caranya gimana teman-teman? Yang pertama, fokus kepada apa? Menjadi orang yang adaptif dan punya istilahnya itu fast learning. Kayak tadi Mas Nafi bilang gitu ya, ketika ada perubahan, apa yang kemudian harus kita cuma diem gitu ya. Mohon maaf gitu ya, dunia itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang malas, katanya kayak ya. Artinya apa? Ketika misalnya masuk kerja, kita benar-benar harus jadi orang yang adaptif. Satu, teknologinya berubah. Yang kedua, bisa saja kondisi bisnisnya pun juga berubah. Dan perusahaan itu tidak menunggu Mas Nafi ya, tidak bisa menunggu adanya peluang yang ada. Ketika ada peluang itu harus segera kita ambil. Jadi orang yang adaptif dan cepat belajar. Nah, ini teman-teman semuanya. Saya dapat satu penelitian dari LinkedIn yang bilang bahwa, ini penelitian tahun 2020, gitu ya. LinkedIn menyampaikan bahwa ternyata 1/3 keterampilan kita, 1/3 keterampilan kita itu di 5 tahun ke depan. 1/3 dari kompetensinya kita atau skillnya kita. Misalnya, bisa jadi teman-teman skill ketelitian itu sudah tidak digunakan lagi loh. Kenapa? Karena hal yang sifatnya manual, administrasi, input dan sebagainya sudah digantikan tuh sama teknologi. Artinya sudah tidak relevan. Dan buat teman-teman yang sudah kerja, kayak Mas Nafi, kayak saya, kayak teman-teman yang sudah bekerja itu, ternyata 66% saja skill kita yang dalam tanda kutip masih kepake. Kalau tadi yang di psikologi kayak gitu ya, awalnya dulu kita soal bagaimana mengadministrasi alat tes kan harus jago banget ya, harus jago banget. Tapi sekarang karena sudah ada teknologi, kegeser enggak? Kegeser. Makanya itu teman-teman semuanya, di HR pun sekarang sudah mulai bergeser ke strategic human capital management. Kita ngomonginnya bagaimana strategi agar orang-orang itu produktif, bagaimana membuat mereka itu engage dengan perusahaan dan sebagainya. Nah teman-teman, dari penelitian ini kita harus mengambil pelajaran bahwa apa yang hari ini kita miliki jangan dibanggakan. Barangkali 5 tahun ke depan itu sudah tidak kepake. Dan hanya orang-orang yang punya mental belajar yang akan membuat karirnya itu cemerlang. Bu Wiwi di satu sesi 2 minggu yang lalu sempat bilang kepada kami, bahwa yang namanya pembelajaran itu adalah tanggung jawab pribadi. Jadi pembelajaran itu bukan tanggung jawab perusahaan sepenuhnya, tapi tanggung jawab pribadi. Kenapa kita harus terus belajar? Karena hidup tidak pernah berhenti memberikan kita pelajaran. Gitu ya. Artinya apa? Pokoknya di fase-fase hidup memang isinya suruh belajar terus. Gitu ya. Karena memang hidup ini itu memberikan kita banyak pelajaran. Nah, kuncinya adalah siap-siap untuk reskilling. Nah, maksudnya reskilling itu gimana sih Mas? Skill yang sekarang kita punya itu kan bisa saja berubah. Maka dari itu kita coba untuk belajar lagi agar skillnya kita itu bertambah. Gitu. Nah kalau dulu mungkin teman-teman anak-anak psikologi itu urusannya konseling dan sebagainya. Ternyata sekarang bisa jadi teman-teman yang psikologi pun juga dibutuhkan di tempat-tempat yang lain. Misalnya saya mungkin sedikit nyebut merek. Ada namanya satu lembaga pelatihan namanya Binar Academy. Binar Academy itu satu lembaga pelatihan yang khusus untuk ngedevelop orang-orang untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, ternyata teman-teman, user interface atau bagaimana kemudian orang itu nyaman dalam menggunakan aplikasi, di Binar itu banyak orang psikologinya. Nah, artinya kan sebenarnya ada peluang teman-teman. Siapa sih yang paling paham dengan keadaan manusia? Ya teman-teman yang psikologi. Tidak hanya yang psikologi, yang lain juga sama. Saya senang banget ada satu
produk dari teman-teman teknologi pendidikan UNES. Teman-teman mungkin pernah dengar eguru.id? Ada yang pernah dengar eguru.id? Belum pernah dengar? Kalau belum pernah dengar, teman-teman cepat cek, itu kan produknya teman-teman UNES sendiri. Saya berkali-kali masuk join dan ngeliat kayak gitu ya. Jadi ternyata pembelajaran yang sekarang ini, dia sudah mulai geser atau menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Itu salah satu hal yang membuat orang itu jadi berkembang. Kenapa? Karena dia terus belajar dan reskilling. Salah satu produknya adalah eguru.id tadi itu. Nah, teman bisa cek gitu ya. Nah, selain reskilling teman-teman semuanya, yang perlu kita ketahui dan kita perlu tentukan adalah soal mindsetnya. Jadi kalau Mas Nafi tadi mungkin ketika dibilang, Mas kerjain ini, Mas diganti ini, Mas diganti ini. Kalau fix mindset, dia akan bilang, wah gak usah, ini bukan job desk saya. Gitu kan? Itu tinggal menunggu kontraknya habis aja kalau kayak gitu. Gitu ya. Mas coba kerjain ini. Kalau yang fix mindset lebih banyak nolak. Growth mindset dia akan menerima sebagai tantangan. Teman-teman ada yang rumah Klaten nggak di sini? Atau Jogja? Ada Mas. Dekat sama Prambanan rumahnya? Jauh ya, tapi tahu sejarahnya Prambanan? Sedikit ya, tapi itulah sejarah bagaimana laki-laki itu ditipu oleh para wanita. Oh yes. Dipermainkan oleh para wanita, enggak ya. Tapi serius teman-teman, kita juga bisa belajar dari Bandung Bondowoso. Ketika dikasih challenge sama Roro Jonggrang, disuruh satu malam bikin candi, 1000 candi. Orang fix mindset gimana? Enggak, ini enggak mungkin. Tapi Bandung Bondowoso bilang apa? Iya, saya coba. Akhirnya dia menggunakan koloni-koloni jinnya kayak gitu ya untuk bikin. Meskipun akhirnya apa teman-teman? Akhirnya dia juga dijegal oleh si Roro Jonggrangnya sendiri. Bagi laki-laki, hati-hati memilih pasangan kayak gitu ya. Oke, tapi kurang lebih kayak gitu. Di pekerjaan, ketika dapat tantangan, kalau orang yang growth mindset, dia akan terima itu sebagai sebuah tantangan dan posisi untuk maju. Kalau misalnya dia punya kesalahan, bukan dipandang sebagai satu aib, tapi sebagai bahan pembelajaran. Ini soal mindset. Jadi di pekerjaan, dia manapun butuh yang namanya growth mindset. Gitu ya. Kemudian teman-teman, ini sebenarnya ada satu kisah. Teman-teman nanti boleh cek, ada namanya Pak Alex Denny. Beliau itu dulu adalah Direktur Human Capital di Jasa Marga. Teman-teman yang dulu mungkin sempat ngeliat di bagian di jalan tol ada nggak yang kayak gini teman-teman? Dulu, tiap hari kan harus ngasih. Sekarang harus di tap ya teman-teman ya. Bayangkan teman-teman orang seperti ini disuruh bikin aplikasi. Disuruh bikin aplikasi di Jasa Marga. Kira-kira bisa nggak ya? Awalnya nggak bisa. Beliau meyakinkan direksi waktu itu membuat satu program khusus orang-orang yang awalnya menjaga pintu tol itu disuruh bikin aplikasi. Mas, kenapa kok harus bikin aplikasi? Ya karena kerjaannya udah nggak ada teman-teman. Kan sekarang udah nggak ada kan? Pertanyaannya, sisi kemanusiaan kita kan bilang dipecat. Ya kan? Ya coba diberdayakan. Dicoba, disuruh bikin aplikasi. Ternyata bisa nggak? Bisa. Dan reviewnya teman-teman, orang-orang ini bilang atau pesertanya itu bilang bahwa ternyata yang menghambat diri mereka ini adalah diri mereka sendiri. Artinya teman-teman semuanya itu ada pada mindset kita. Bisa nggak? Bisa, asal effort gitu ya. Nah ini adalah tips pertama teman-teman semuanya. Dan ingat banget pesan dari Albert Einstein, when you stop learning, you start dying. Kalau kita sudah mulai berhenti belajar, ya siap-siap kita masuk ke dalam fase, dalam tanda kutip, kesekaratan. Gitu ya. Kenapa? Karena manusia hakikatnya terus belajar dan dunia menuntut kita untuk terus belajar. Apakah belajar atau soal mindset saja yang cukup? Tidak. Mindsetnya bagus tapi dia nggak jago melakukan sesuatu, ujungnya apa teman-teman? Dalam tanda kutip dia tidak akan menjadi andalan. Maka dari itu teman-teman, kita perlu untuk ngedevelop skillnya kita agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pertanyaannya, Mas, sekarang skill up yang paling dibutuhin sama perusahaan, sama company, sama organisasi?
Nah, ini baru aja rilis 1 minggu kemarin kalau nggak salah. Jadi, teman-teman, 1 minggu kemarin ada kurang lebih 10 skill yang dibutuhkan atau yang paling favorit tahun 2025. Ternyata yang pertama adalah analytical thinking. Pertanyaannya, Mas, kok orang yang menganalisa ini kok jadi yang nomor 1 malah ya? Karena orang yang pintar menganalisa, dia pintar menemukan masalah. Kalau sudah menemukan masalah, kita tahu apa yang kemudian akan kita lakukan. Gitu ya, analytical skill. Yang kedua apa teman-teman? Resilience. Jadi sekarang itu kita butuh orang-orang yang tahan di dalam kenyamanan. Bagi teman-teman yang mungkin punya pasangan yang tidak nyaman, pertahankan. Semoga itu menjadi berkah buat teman-teman ya nanti di dunia karir ke depan. Ya. Jadi resilience teman-teman. Jadi bertahan dalam ketidaknyamanan itu adalah sebuah skill. Belum ada leadership dan sebagainya. Ini teman-teman skill-skill yang teman-teman nanti bisa di-develop. Gitu ya. Nah, ini adalah keterampilan-keterampilan yang membuat teman-teman semuanya nanti jadi lebih berarti. Selanjutnya apa kira-kira yang perlu kita lakukan? 1, intinya itu apa? Jadi jago. Jadi jago. Maksudnya jago gimana Mas? Mas, saya butuh data, dikirim besok. Oke siap, langsung. Jadi enggak? Jadi. Mas, tolong interview orang ini, coba didetailkan dia orangnya seperti apa, kasih laporan. Oke siap Mas, langsung dia interview, pakai behavioral event interview dan sebagainya. Jago? Jago. Jadi kita butuh orang-orang yang jago di bidangnya. Nah caranya gimana? Tentuin dulu mau keahliannya itu di mana. Yang kedua, coba dipelajari sampai bisa. Mau nggak mau harus praktek. Karena ilmu iku kalakone kanthi laku.